Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 11 MA Samjam Saren Surakarta? Sudah lama kita tidak bertemu setelah adanya pandemi ini, dan akhirnya pada hari ini kita bisa bertemu untuk pembelajaran secara daring. Walaupun tidak tatap muka secara langsung, saya harap ini tetap menjadikan kita semangat, tetap kita bisa belajar, karena kita mulai pelajaran hari ini dengan senang, sehingga nanti kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai. Materi saya pada kesempatan kali ini yaitu tentang apresiasi seni rupa. Di kelas 11 kita belajar ini, mungkin di kelas 10 kita juga sudah belajar. Akan saya jelaskan materi apresiasi seni rupa pada hari ini. Harap disimak sehingga bisa menambah wawasan kita semua. Masuk pada materi apresiasi seni rupa. Yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini nanti kita mampu mengidentifikasi keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa murni. Kemudian kita mampu menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan dan teknik dalam karya seni rupa murni di wilayah Nusantara. Kita mampu mendiskusikan karya seni rupa murni yang memanfaatkan berbagai teknik dan corak, dan mampu melaporkan pengamatan terhadap karya seni rupa murni yang memanfaatkan teknik dan corak di wilayah Nusantara. Tingkatan apresiasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan empatik, estetis, dan kritis. Pada tahapan empatik atau apresiasi secara empatik, itu adalah apresiasi yang hanya menilai baik dan kurang baik hanya berdasarkan pada pengamatan belaka. Atau apresiasi penilaian ini biasanya dilakukan oleh orang awam yang tidak punya pengetahuan pengalaman dalam bidang seni. Di apresiasi empatik ini secara sepintas orang melihat karya, kemudian dia juga melakukan penilaian terhadap karya yang dilihat. Orangnya tidak harus ahli seni, tapi cuma atau hanya sekedar seorang apresiator secara umum. Berbeda dengan apresiasi estetis, yaitu apresiasi yang menilai keindahan suatu karya seni. Pada tingkat apresiasi ini dilakukan seorang setelah mengamati dan menghayati karya seni secara mendalam. Apresiasi estetis ini tentunya menuntut seorang apresiator punya pengalaman ataupun punya ilmu tentang keindahan sebuah karya seni, sehingga saat mengapresiasi karya tersebut, sang apresiator mampu memberikan penilaian yang lebih objektif. Kemudian apresiasi kritis, yaitu apresiasi yang dilakukan secara ilmiah dan sepenuhnya bersifat keilmuan, menampilkan data secara tepat dengan analisis, interpretasi, dan penilaian yang bertanggung jawab. Lebih dalam lagi pada tahapan atau jenis apresiasi ini, apresiasi kritis, kita harus punya background ilmu yang tepat, punya beberapa referensi ilmu, sehingga saat kita mengapresiasi sebuah karya seni rupa, kita mampu memberikan komentar, memberikan penilaian yang semuanya punya dasar dan sesuai dengan disiplin ilmu seni yang ingin disampaikan. Ada beberapa aspek penilaian dalam apresiasi seni rupa. Yang pertama adalah gagasan atau ide, kemudian teknis, bahan, kegunaan, wujud, gaya atau corak, kreativitas, tempat, dan selera. Aspek penilaian ini nanti berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk aspek gagasan itu
mulai dari proses kreatif yang timbul dari imajinasi menjadi kenyataan. Yang diapresiasi adalah imajinasi yang bisa dinyatakan, ide-idenya, gagasannya. Kemudian pada proses mencipta suatu benda melalui pikiran dan melaksanakannya melalui proses berkarya. Adanya rangsangan dari luar dan ilham dari dalam menciptakan karya seni, serta keunikan sendiri, keunikan ekspresi pribadi itulah yang disebut kreativitas. Ini aspek gagasan seperti itu. Apresiasi teknis yaitu apresiasi seputar bagaimana cara seorang seniman untuk mewujudkan suatu idenya menjadi hal-hal yang konkret dan punya nilai. Kemudian juga bisa melalui pemilihan teknik yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat karya seninya, atau kesalahan dalam pemilihan teknik juga yang akan berdampak pada karya seni yang dihasilkan. Jadi apresiasi teknis ini seputar teknik seniman mengungkapkan idenya dalam karyanya. Kemudian apresiasi dalam unsur bahan itu seorang pencipta karya seni atau seniman harus tahu betul sifat dan karakter bahan yang digunakan, karena kesalahan dalam memilih bahan akan berakibat pada hasil karya yang dibuatnya. Soroti bahannya apakah sudah sesuai dalam untuk mengungkapkan ide gagasannya atau belum. Kemudian dari segi kegunaan, segi penilaian yang perlu dipertimbangkan dalam kegunaan adalah segi kenyamanan dalam penggunaan, segi keluasan atau fleksibilitas, dan segi keamanannya. Biasanya karya-karya seni rupa murni atau karya seni rupa terapan itu punya nilai kegunaan yang memang harus diapresiasi. Apresiasi wujudnya, apakah karyanya sudah bagus atau belum, sudah baik atau belum, diapresiasi melalui hubungan eratnya dengan prinsip-prinsip komposisi yang meliputi keseimbangan, irama, kontras, klimaks, dan kesatuan. Prinsip itulah yang menjadi ukuran untuk menilai karya seni dari wujudnya. Karya seni rupa baik dalam karya seni rupa murni maupun karya seni rupa terapan. Kemudian gayanya, jadi seseorang yang mempunyai watak yang keras akan tercermin pada karya-karya yang keras juga. Gaya atau corak ini akan tercermin pada aliran yang akan dipilih oleh seniman. Perlu juga dipertimbangkan dalam penilaian sebuah apresiasi gaya atau corak. Gaya-gaya atau aliran-aliran seni rupa ada antara lain 1. Naturalisme, 2. Realisme, 3. Romantisme, 4. Impresionisme, 5. Ekspresionisme, dan 6. Surrealisme. Nanti yang akan dipelajari pada bagian berikutnya atau materi yang selanjutnya. Kemudian setelah itu apresiasi dari segi kreativitas. Ini bersangkutan dengan karya seni. Tentang bagaimana penggunaan media, alat, bahan, dan teknik. Atau kreativitas juga bisa dapat dengan menampilkan bentuk-bentuk baru atau memadukan unsur baru dengan yang lama. Dan ini sangat terlihat bagaimana nanti kreativitasnya itu baik atau kurang dalam menampilkan pada sebuah karya seni rupa murni atau seni rupa terapan. Kemudian pada tempat atau apresiasi tempat di mana karya itu diletakkan nanti akan menjadi sebuah perhatian juga bagi para apresiator dan perlu dipertimbangkan oleh para seniman. Misalnya seperangkat meja kursi makan dari rotan yang dibuat untuk keperluan rumah tangga tentunya harus berbeda dengan seperangkat meja kursi makan dari rotan yang dibuat untuk keperluan suatu rumah makan besar. Terbayang bagaimana perbedaannya?
tentunya tidak sama ya. Dan dari segi selera, seniman harus dapat menyesuaikan karyanya dengan selera dan agama yang dianut oleh pasar. Mengembangkan hal-hal yang sedang menjadi tren di masyarakat, misalnya dari segi model, bentuk, warna, ukuran bahan yang digunakan. Ini sangat berpengaruh sekali bagaimana karyanya nanti bisa diapresiasi dengan baik. Tentunya ketika sedang tren apa yang baru, itu akan lebih banyak menarik perhatian pasar. Berpengaruh juga pada penerapan motif karya seni yang diciptakan. Motif Bali tentunya akan cocok bagi mereka yang beragama Hindu dan sebagainya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang apresiasi seni rupa. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan langsung melalui kontak HP saya. Apabila sudah jelas, bisa kalian perdalam lagi dengan menambah wawasan di luar atau mencari sumber belajar yang lain. Untuk proyek dan penugasan akan saya sampaikan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.